terus sampai terakhir sebelum ke Jakarta tuh gue pegang parkiran gitu kan di PCA kan. Jadi Ya lu dari gitulah. surveyor Indomaret jadi tukang parkir depan Indomaret gitu. Gue punya target gitu di umur 23-24 tuh memang pengen mapan lah karena gaya hidup gue di kampung tuh memang nggak bener, terus ya gue udah jenuh dengan dunia kayak gitu. Berarti gitu ini kan. visi besar, visi untuk hidup ini besar nih. Ya. Cuman lingkungan tidak mendukung. Lingkungan nggak mendukung. Setelah itu gue pulang kampung dulu untuk fokus untuk ini kan, nganggur dulu lah fokus. Dan gue juga tahu tuh Mas, Kiting juga mengantarkan lu masuk dan bisa diinterview oleh salah satu stasiun televisi Ya. di Indonesia, MNC TV waktu itu acaranya. Itu Ya. lu ngapain tuh Mas? Nabang TV mainkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Nabang TV. Kali ini di konten serius nih, saya mendatangkan sahabat karib yang sering ketemu sebenarnya. Yang kini dia berprofesi di Jakarta sebagai paranormal. Paranormal untuk para pengusaha-pengusaha di Jakarta. Langsung saja saya perkenalkan teman karib saya ini, sahabat saya ini. Mari kita sambut. Sambut. Mari kita sambut anak soleh yang diberi nama oleh orang tuanya, Wisnu Adi Kurnia. Nabang TV mainkan. Assalamualaikum Wisnu. Assalamualaikum. Ilham. Apa Oh, iya. kabar Wisnu? Ya waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam juga Wisnu. Apa kabar Reno? Iya, kabar sering ketemu kan. Alhamdulillah. Gimana Nu? Sehat Nu? Alhamdulillah sehat. Oh ya teman-teman, video kita kali ini disponsori oleh Kiting ID dan Hajaru Official. Hajaru ya Mas ya. Yang mau kasih nih Mas dari sponsori Hajaru. baju nih Mas nih, aduh. Sehat Mas? Sehat. Serius sehat Mas? Iya, Kayak sehat. rada sakit ya Mas? Pucat gitu Mas. Cerita dulu deh Mas, gimana Mas? Sekarang lagi sibuk apa? Buat sekarang sibuk kita ini ya, kita ada usaha kan yang bergerak di bidang fashion. Oh kirain ini perdukunan. Perdukunan, mungkin perdukunan itu masa kelam ya dulu ya. Jadi setelah saya ke klinik itu, terus saya Enggak serius Mas. Ya, Sekarang jadi- lagi sibuk apa Mas? sekarang ini kita ada usaha di bidang fashion anak sama dewasa ya, khusus laki-laki. Ya kita baru tahun kemarin merger kan, ada brand Hajaru juga, sama sebelumnya itu kan kita ada brand Kiting untuk anak-anak gitu ya. Kiting apa Instagramnya apa Mas? Kiting.id. Sama yang dewasanya Mas? Kalau untuk yang Hajarunya hajaru.in. Nah, lu di Hajaru ini atau di Kiting ini apa nih posisinya apa nih Mas? Apa owner apa nih? Kalau untuk posisinya sekarang saya sebagai kepala marketing untuk di sini. Oh, kalau marketing. Iya. Jadi untuk handle di masalah di toko, sekalian ada tim kanvas juga yang di lapangan. Kayak gitu. Jadi saya di sini untuk mengatur strateginya gimana untuk kemajuan usaha ini ke depan kayak gitu, untuk di bagian marketingnya kayak gitu. Nah, ini usaha lu sekarang udah berjalan berapa lama? Kalau untuk Kiting sendiri dari tahun 2018 ya. 2000. 2018. Kalau untuk Hajarunya sendiri kemarin baru 2020 ya, baru setahun. Gimana keadaannya sekarang Mas? Kan masa habis pandemi nih, habis Iya. pandemi, habis apa PPKM kemarin, apa yang dilihat sebagai kepala marketingnya? Kondisi pasar untuk saat ini sih sebenarnya kan lebih positif sih dibanding 2 tahun yang lalu ya. Dikarenakan mungkin efek dari vaksin juga pengaruh ya. Jadi positif orang untuk belanja lagi, positif orang untuk kegiatan publik lagi dan segala macam itu mempengaruhi juga
dengan kondisi pasar. Cuman ya sebagian banyak orang tuh masih takut kejadian yang seperti tahun-tahun yang kemarin. Jadi ada masih abu-abu lah. Jadi untuk kondisi pasar tuh ada yang optimis, ada yang masih takut kayak gitu. Jadi masih campur-campur. Jadi tugas apa tuh Mas yang lu temuin ketakutan apa customer? kalau customer itu ketakutannya gini. Jadi untuk di tahun pertama pandemi itu awal pandemi kan 2019 ya. Jadi awal itu rata-rata mereka belanja barang banyak atau PPKM, PSBB lah segala macam itu kan. Jadi takutnya kebijakan itu akan terulang di tahun ini gitu. Untuk nyetok barang banyak mereka takut. Jadi belanjanya ya terukur aja. Jadi sedikit-sedikit tergantung permintaan pasar. Nah, yang lu siasati sekarang apa? Maksudnya dari Hajaru dan Kitingnya lu siasatinya apa sekarang? Jadi maksudnya kita kan punya ini juga kan, analisa juga kan untuk di pasar itu. Jadi kalau seumpama dilihat dari kadang orang itu pesimis untuk belanja, kita kasih support. Maksudnya kalau memang kondisi sekarang itu lebih baik dari yang sebelumnya, jadi kita kasih masukan biar mereka tuh yakin untuk ini. Jadi cuman kita tidak juga memaksa untuk mereka untuk membeli, atau cuman sama-sama memperhatikan aja pasar seperti apa gitu. Produk ini apa jenisnya, segmentasinya kemana, terus arahan modelnya apa nih Mas untuk Kiting dan Hajaru? Konsepnya jatuhnya ya. Jadi untuk konsep brand Kiting dan Hajaru itu kita berkonsep atas dasar Muslim. Cuman yang bisa kita pakai untuk bisa dipakai sehari-hari kayak gitu. Jadi mau keluar kondangan lah, mau dipakai ke mall lah, mau main kemana lah, tetap aja fashion kayak gitu. Jadi nggak kental dengan Muslimnya, tapi tetap aja modis untuk dipakai. Gua pakai sama yang pakai ini lah. Jadi kan nggak terlalu ini kan, nggak terlalu Muslim banget gitu kan, masih fashion, cuman ada sentuhan Muslimnya seperti itu. Udah hampir berapa tahun di Tanah Abang? Tanah Abang baru 5 tahun sih, belum lama. Ya. Nah, yang pengen gua denger tuh atau cerita sebelum lu sampai ke Tanah Abang nih Mas. Jadi gua lahir kan di Jawa kan, di Solo tepatnya kan. Sama dengan Pak Jokowi dong. Ya, satu kampung. Jadi tahun 2006 itu kan gua lulus. Kenal sama Pak Jokowi Mas? Dulu pernah sih waktu wali kota kan, waktu gua kerja. Ya, oke Mas, lanjut. Jadi gini, gua lulus sekolah, gua langsung kerja, tepatnya di Semarang. Habis itu pindah ke Jogja. Sebenarnya kalau dalam bicara kerja itu sering sih dari dulu berpindah-pindah kayak gitu. Jadi memang mencari passion kan. Soalnya gua pun sadar gitu, memang lulusan SMA itu bersaing dengan yang sekarang itu kan banyak sarjana, banyak orang yang berpendidikan, itu yang lebih diutamain kalau di perusahaan kan. Jadi waktu gue kerja dulu, pernah kerja di Indomaret tuh yang paling lama, selama 5 tahun di situ sebagai location kan, surveyor lah gitu, untuk pengembangan. Terus setelah itu dari situ banyak ketemu orang-orang hebat, ibaratnya kayak gitu, sering sharing lah, sering inilah, sering cerita kayak gitu kan. Jadi dikasih kayak wejangan gitu. Kalau seumpama memang lulusan SMA tuh paling ya dapetin duit, cuman gajinya ya UMR terus aja gitu kan. Ada dua yang ada masukan dari dia, kalau nggak jadi pengusaha, kalau nggak jadi pegawai negeri gitu. Itu masukan dari dia yang mungkin kalau gue dari pegawai negeri itu udah nggak tertarik sama sekali. Ini apa yang gue kejar yang usaha itu, bisnis lah tepatnya kan. Dari situ gue langsung mencoba untuk resign tuh, karena ada hitungan juga kan, soalnya dulu kan resign dari Indomaret itu gue berpikir di situ kan ada pensiunan juga kan, jadi ada dana pensiun yang bisa ditarik, ada jam sostek yang bisa ditarik, pengen keluar untuk buka berapa usaha. tahun Indomaret bisa ada dana pensiun? Hampir 6 tahun. Jadi kalau dulu tuh seleksinya kayak gini, 3 bulan training, setelah itu pegawai tetap. Nah, setelah tahun 2007 itu ada ketentuan kalau untuk staff location sendiri itu minimal S1 kan. Itu berarti udah lumayan dong sebenarnya posisi lu dan gaji lu waktu itu. Ya lumayan. Cuman kalau untuk berkarir di situ
gue pikir kan ada pertimbangan juga kan. Nah dari situ yang gue pengen jadi ngebet banget pengen usaha gitu. Nah kebetulan dulu ada tanah di Solo tuh, tepatnya di belakang UNS namanya, Universitas Negeri Surakarta kan. Nah di situ gue punya lahan, gue bangun kontrakan dengan sisa itu kan, sisa. Ini lo mau kontrakan dari uangnya yang lo dapat dari Indomaret? Iya, sama ini rencana mau buka kafe kayak gitu. Karena mungkin umur saya masih labil kan, masih seneng main. Itu umur berapa Mas? 22-an. 23. Masih ungisan tuh ya? Iya. Ungisan. Nah setelah itu kan. Nah jadi setelah itu gue masih loncat-loncat tuh, pernah kerja jadi leasing, pernah kerja di pabrik, pernah kerja di mebel, terus sampai terakhir sebelum ke Jakarta tuh gue pegang parkiran gitu kan di PCA kan. Maksudnya gimana nih pegang parkiran? Jadi jadi gue kan di sono lingkungannya memang nggak baik ya, jadi berteman dengan orang-orang. Jadi ya, dari surveyor Indomaret jadi tukang parkir depan Indomaret gitu. Enggak. Ya, sudah diperjelas nih. Enggak, maksudnya gimana Mas? Enggak, jadi resign itu sekitar 2011 ya, gua resign tuh. 2011 akhir lah. Nah, gua resign tahun 2012 itu gua buka usaha itu kan, cuman belum sampai buka usaha duit gua habis. Karena ya karena gue masih labil tuh, masih sering main, masih sering segala macam, jadi belum fokus tuh di situ kan. Nah setelah itu gue bingung lagi, duit habis kan. Udah keluar kerja, duit nggak ada. Akhirnya gue ini lagi cari pekerjaan. Kan bikin kontrakan nih ceritanya nih. Nah terus kontrakannya kan ada hasilnya dong? Ada, cuman kalau untuk di daerah sono kan memang cukup untuk, jadi gini, pengeluaran gua tuh untuk entertain tuh lebih besar daripada hasil itu gitu. Kalau di Solo tuh jadi memang lingkungan di Solo tuh ya cenderung negatif lah buat gua gitu kan. Nongkrong lah, mabuk, narkoboy. Kalau gua nggak suka sih kayak gitu. Kira suka, kalau nggak mau pakai BN ya. Ya kalau nyoba-nyoba sih nggak pernah sih. Nggak pernah ya? Ya, jadi memang mabuk aja ya kan, sambil mungkin keluar apalah, pokoknya ya anak muda lah gimana kan. Itu jalan berapa lama usaha itu? Jalan setahun. Cuman di situ gue juga, di situ awal mula gue kenal dengan dunia fashion. Jadi diajakinlah teman gue dari Bandung untuk pemasaran di area Jawa Tengah. Untuk baju parkir. Bukan. Jadi loncat kan, dari kamp parkir jadi fashion kan maksudnya. Jadi kan apa nih Mas? Jadi gini, kalau dulu tuh kita produksi kaos biasa sih gitu kan. Cuman tapi bisnis parkiran masih jalan nih. Masih. Cuman sering saya tinggal ke Bandung kan. Lu coba ambil usaha lain ya? Iya, cari bisnis lain nih. Ya, ada sampingan selain itu kan. Jadi kita ada kontrakan, ada parkir, ada itu kan, ada bisnis grosir kaos dulu tuh. Nah, kaos itu sebenarnya jalan untuk daerah Jogja, Solo, sama sekitaran, pokoknya Solo Raya itu jalan kan, pelanggan saya juga banyak di situ. Lu produksi di Bandung. Jadi kita bertiga kan, kerjasama bertiga. Jadi ada investor sama produksi, terus gua pemasaran. Itu di Bandung selama itu paling cuma berapa bulan gitu. Nah karena permintaannya banyak, biasanya kan by call doang tuh, sama kirim foto kan. Ini artikel ini kali berapa, artikel ini kali berapa kayak itu. Dan akhirnya permintaan banyak, barang nggak dikirim-kirim. Nah gue selidiki tuh di Bandung. Pas gue selidiki di Bandung, nggak taunya temen saya di Bandung ini cekcok masalah ya itulah hitung-hitungan kayak gitu kan. Makanya produksi itu berhenti, terus supply ke pelanggan nggak jalan. Akhirnya gue berpikir kalau kayak gini ini kan sayang pasarnya kan kayak gitu. Gue harus belajar jadinya. Nah di situ
Sebenarnya itu awal mula kenal fashion ya, dunia fashion. Dan gue pun tertarik di situ gitu kan. Terus akhirnya gue mutusin ke Jakarta. Awal ke Jakarta pun gue punya target gitu di umur 23-24 tuh pengen mapan lah karena gaya hidup gue di kampung tuh memang nggak bener. Terus ya gue udah jenuh dengan dunia kayak gitu. Berarti ini visi besar, visi untuk hidup ini besar. Ya. Cuman lingkungan tidak mendukung. Lingkungan nggak mendukung. Setelah itu gue nganterin ke Jakarta nyokap sama kakak gue, ada urusan dengan saudara. Gue lihat peluang tuh di Jakarta kan. Akhirnya, ya maksudnya gue pengen ninggalin semua yang di kampung gue, teman gue, sahabat gue, lingkungan gue semua. Gue tinggalin, pengen hidup baru, ibaratnya seperti itu. Sebelum lu hidup baru, kenapa lu meninggalkan? Maksudnya sekelam apa atau semenakutkan apa atau serumit apa masalah lu di kampung Solo? Kalau bicara rumit sih nggak rumit sebenarnya kan. Cuman gue jenuh aja dengan lingkungan seperti itu. Soalnya gue lingkungan yang kayak gimana, Mas? Jadi gini, teman gue di situ tuh rata-rata umurnya di atas gue 15 tahun ke atas. Jadi di umur 23 tuh rata-rata mereka udah 32, seumuran lu sekarang nih gitu ya? Iya, udah pokoknya 30, udah punya anak-anaknya udah gede-gede segala macam. Itu lingkungan gue gitu. Kalau gue terusin, gue tua kayak dia, kayak gitu. Jadi memang dia tuh memang dari dulu sebelum menikah, dari zaman sekolah kehidupannya seperti itu terus itu. Ya, ibaratnya kalau jadi yang lu lihat ini nggak berubah-ubah. Nggak berubah-ubah. Gitu aja. Iya. Nah, ritme yang seperti itu kan gue pelajarin kan. Gue nggak bisa stuck di situ aja dengan lingkungan yang salah gitu kan. Nah, makanya gue untuk mencoba hidup di Jakarta ya ibaratnya hijrah lah gitu, dengan dunia baru, dengan teman baru, lingkungan baru, sudut pandang baru, semua berubah jadi baru. Nah ini kan Jakarta. Nah apa yang lu lakukan pertama kali di Jakarta? Pertama otomatis gue pengen mandiri dulu kan, nggak berpikir untuk dapetin apa yang gue mau dulu. Cuman tujuannya gue pengen kembali lagi karena gue suka dunia fashion. Gue akan belajar itu dari pusat fashion yang di Tanah Abang gitu. Oh berarti lu udah kepikiran nih? Udah. Ke Jakarta pun tujuannya gue langsung muter ke Tanah Abang segala macam. Cuman aksesnya gue belum dapat di situ. Oh kenalan belum ada. Relasi belum ada kan. Itu gue ikut dulu dengan saudara kan, sepupu gue di Priok. Ikut bekerja di sana kan. Itu ngapain kerja apa? Di ILC namanya, International Language Center. Jadi customer service di situ selama 5 bulanan lah. Itu yang lu unik juga nih, dari surveyor Indomaret ya, punya lahan parkir ya, pindah ke bisnis fashion, ya, pindah ke jadi customer service-nya suatu bimbingan belajar. ya. Nah habis itu kerja di jadi hotel. dosen. Habis itu gue kerja di hotel 1 bulan kan. Buset, Jadi hotel. Food F&B namanya kan. Itu cuman pelarian aja kan, diajakin teman ke situ di Kelapa Gading kan, di Kelapa Gading. Nah, di Kelapa Gading. Nah, setelah itu hotel. Nah, ini ada menarik lagi ya, setelah kerja di hotel selama sebulan, gue pernah juga jual bawang tuh. Jadi gue ditawarin sama sepupu gue untuk usaha kan. Terus apa ya yang bagus gitu kan? Bisnis bawang ya. Nah, bisnis bawang. Nah, karena memang di Priuk itu kan memang daerahnya ekspor impor kan. Yeah. Jadi kita ada peluang di situ. Kita lihat peluang tuh bawang putih itu memang 95% tuh dari Cina gitu, dan masuknya dari Surabaya sama Jakarta kan gitu. Dan di situ semua orang pasti pakai bawang putih, semua orang pasti masak pakai bawang putih kan. Nah di situ 2 pintu ini kalaupun bisa kita pegang yang Jakarta, dan distributornya itu kan nggak banyak tuh ada. Itu kan memang main tender di ini kan pemerintah gitu, ya, perusahaan itu. Dan kita pun bisa masukin kuota ke situ dulu gitu kan bawang.
cuman masalahnya itu kita berbisnis dengan saudara gitu, memang hitung-hitungannya yang kurang masuk. Berarti masih belum nemu nih. Masih belum nemu. Jadi memang sebenarnya sih kalau seumpama masalah untuk kedepannya sebenarnya bisnis itu bagus. Prospeknya bagus lah ya. Prospeknya bagus. Cuman karena hitungannya nggak ada, kita kan butuh hitungan juga kan untuk pengembangan ke depan, untuk gua ke depannya juga gimana kan kayak gitu kan. Nah setelah itu gua masih gambling tuh selama 2 minggu mau kerja di mana, sempat ngelamar di security juga, udah tes lari segala macam. Iya beneran. Iya tes lari di Rawamangun tuh, dan akhirnya pun sebenarnya itu jadi ada 2. Ya jadi saya mutusin untuk memang keluar langsung dari ikut saudara itu. Saya putusin ngontrak langsung di Pulau Gadung. Nah Pulau Gadung itu saya 2 minggu nggak kerja, nggak ngapa-ngapain. Akhirnya kan tabungan terkuras juga kan di situ. Gue kerja apa ini ya sebenarnya kan gitu kan, mau kerja apa gitu kan. Dan ada musibah lagi, gue kena todong tuh di ini terminal Tanjung Priok kan. Iya. Jadi ada preman-preman segala macam lah, akhirnya duit gua pas di kantong juga malah diambil, kerjaan nggak ada, musibah aja gue pikirnya kan gitu kan. Cuman waktu itu memang gua ini ya, maksudnya memang nggak terlalu memikirkan dunia sebenarnya waktu itu udah Iman lagi naik-naik apa ya, gimana nih? Ya Iman lagi soleh-solehnya nih ya? Ya lagi soleh-solehnya waktu itu kan. Jadi nggak mungkin semakin orang dicoba semakin banyak kan pahalanya, mikirnya kan gitu kan. Akhirnya bisanya searching lihat-lihat internet aja tuh, waktu dulu tuh di Kaskus tuh. Jadi ada lowongan security, tesnya di Olimo tuh di Gajah Mada. Di situ kan ada agensi di situ. Akhirnya coba tes segala macam di Rawamangun, akhirnya lolos tuh. Cuman lolos jadi security. Ya ada panggilan di situ. Cuman kan karena gajinya bulanan, terus harus ngontrak lagi. Padahal duit gue tinggal berapa ratus gitu kan. Pertimbangannya di situ, gue searching lagi apa ya yang bisa gaji langsung dapet gitu kan. Akhirnya searching dapet lah Sablon yang di Bekasi kan, di Pondok Gede itu. Nah gue coba hubungi nomor yang tertera di situ, gue telepon. Akhirnya suruh tuh datang ke Pondok Gede kan, ke sono. Langsung gue samperin ke sono. Posisi itu pun gue sama ibu gue di situ, nggak ada duit, nggak ada kerjaan. Akhirnya gue pilih yang di Pondok Gede itu kan, bisa diambil kasbon dulu lah, bisa di mingguan lah gitu kan. Akhirnya gue langsung putusin ke Pondok Gede. Cuman di situ karena gue tinggal di tempat kerja kan, akhirnya orang tua gue yakinin buat pulang dulu gitu kan, biar nanti gue fokusin dulu kerja gitu kan. Nanti kalau semua mau udah enak baru gue ajak lagi kayak gitu. Akhirnya sampai sekarang nggak gue ajak, tapi karena kasihan juga di sini nggak ada teman kan, makanya nggak gue ajak gitu kan. Nah di Sablon itu pun jadi lu janjiin udah mau pulang, udah lu berhasil sekarang nggak gua ajak ke situ. Soalnya gue mikirnya gini, soalnya sebenarnya dari tahun-tahun kemarin juga pengen kesini kan, cuman pertimbangan gue di sini kan kerja gitu. Kalau orang tua tuh kadang nggak enak, gue kerja kadang tengah malam atau bahkan pulang pagi kan gitu kan, ditinggal nggak ada. Sedang di sana tuh keluarga tuh ngumpul semua di situ gitu. Jadi mending kita kirim duit aja biar dekat sama keluarga yang di sana kan gitu. Oke, Sablon, berapa lama lu kerja di Sablon nih? Jadi gue waktu itu kerja di Sablon 2 tahun ya. Memang niat banget. Memang sebelumnya lu pengalaman nyablon ada? Lantas kenapa berani lu ngambil karena kebutuhan tadi? Karena kebutuhan dan keingintahuan sebenarnya. Gue juga pengennya itu tadi, kembali lagi ke bisnis fashion tadi kan. Bisnis fashion itu kan gue belajar dari kaos kan. Kaos itu kan lu tertariknya di situ ya? Ada ketertarikan di bisnis fashion tadi ya? Iya. Jadi pas waktu Sablon itu gue belajar cuma 1 minggu tuh untuk belajar afdruk lah, bikin film lah, ngegesut segala macam kayak gitu kan. Gue belajar dalam waktu 1 minggu, akhirnya bisa, terus diasah terus kan sambil belajar kan, walaupun banyak yang reject juga dulu karena nyoba itu kan. Akhirnya pun jadi emang non pengalaman ya mas ya? Non pengalaman. Kenapa lu tinggalin Sablon waktu itu? Gue ini dulu
Setelah itu gue pulang kampung dulu untuk fokus untuk ini kan, nganggur dulu lah fokus. Jadi Ini lucu nih Pak ya. Fokus buat nganggur. Oke. Nah, jadi kan memang jadi nggak cuma kerja keras doang, kita butuh fokus ya Pak. iya. Jadi memang dari ya gini kan, gue bicara dari dulu lulus sekolah tuh gue jarang nganggur kan gitu kan. Memang bekerja terus jadi kayaknya tuh panik gitu, stres gitu. Jadi pengen fokus nganggur. Orang dan gimana biar gak nganggur? Ini fokus nganggur. Lalu manusia unik luar. Oke, lanjut. Jadi waktu gue kerja di sablon itu kan memang agak sepi ya kerjaannya. Jadi itu karena kerjanya. Gue minum dulu lah. Boleh pindah posisi kan? Minum dan diapain tapi pamer. Gue putusin untuk kembali lagi ke kampung itu sebenarnya kan memang kerjaannya agak sepi kan. Sebenarnya itu bukan masalah patah hati juga, enggak sebenarnya. Ya, cuman karena memang Jenuh aja jenuh. jenuh aja kan. Jadi pengen pulang tadi, kembali lagi itu tadi kan, fokus nganggur itu tadi kan. Jadi memang capek kan, nggak pengen mikirin kerja dulu kan, nggak pengen mikirin segala macam dulu gitu. Pengen di kampung lah, pengen istirahat dulu lah gitu kan. Cuman nggak taunya nggak lama juga di situ. Gue di calling sama teman di Bali untuk jadi ngatur di sana. Dia kan buka, jadi kerjasama sama kayak tempat oleh-oleh kayak gitu, bikin souvenir pakaian kan, diajakin buat ngatur sablon di sana gitu. Sama satu lagi di Jakarta temen gua gitu kan, untuk jadi pernah gua ngobrol sama dia, sharing sama dia kan. Jadi gua pernah usaha bawang tadi dan dia pun tertarik pengen jalanin itu gitu kan, usaha bawang tadi. Oh, karena dia tahu lu pernah jalanin usaha bawang dengan saudara lu. Ya, jadi dia tahu dan tahu potensinya kayak gitu kan. Jadi dia pengen jalanin itu lagi berdua dan sambil diajari lah kayak gitu kan. Akhirnya gue ke situ, ke temen gue putusin balik lagi ke Jakarta kan. Setelah itu cuman gue main di situ tuh lingkungannya memang gue nggak suka gitu. Jadi di situ tuh gue seminggu di situ tuh memang tempat kayak Texas lah, ibarat tiap malam pada minum lah, pada ngobat lah, pada ini. Sedang gue kan udah nggak seperti itu gitu kan. Takutnya gue nanti kembali lagi atau ketemu lingkungan yang nggak ini lagi ya, nggak positif lagi ya. Iya, takut kembali lagi atau gimana lah kayak gitu kan. Akhirnya gue putusin. Jadi waktu pas gue tinggal di tempat teman gue itu ada lagi yang di Bandung nawarin gue tuh sama seperti yang di Bali gitu kan, ngatur itu gitu. Akhirnya sama yang di Ciledug waktu itu kan, ditawarin buat marketing gitu kan. Akhirnya gue mampir dulu tuh di tempat temen gue dan di rumah Ilham kan waktu itu. Gue lihat tuh awal mula bergabung dan sampai sekarang di sini kan itu dulu. Jadi gue lihat visi misinya dan jadi lu sebelum ketemu di rumah tuh Mas, ya. jadi teman kita Dori nih, kasih tahu gua tuh. Nih, ada temen gua yang bisa jualin barang nih, kan kita produksi waktu itu awal nih. Iya. Masih ya produksi awal gitu. Ada temen gua yang bisa jual nih, bagus nih. Terus gua tanya, basicnya apa? Nyablon Mas. Nah, nyablon kok bisa jual barang? Nah, habis itu dia cerita, makanya lu datang lah, panggil kan. Nah, apa yang membuat lu yakin nggak jadi ke Bandung terus tinggal stay di Jakarta lagi? Yang gue yakin pertama lingkungan mungkin ya, dari potensi mungkin dari udah ada yang kenal, terus proyeksinya, terus di dunia baru mungkin ya. Kalau gue taunya fashion itu mungkin taunya cuma kaos itu kan ilmu paling dasar kalau untuk masalah fashion kan. Semua orang mungkin bisa lah bikin kayak gitu, cuman kalau untuk di dunia yang lain kayak gitu maksudnya untuk fashion kemeja lah atau celana atau segala macam kan gue belum tahu tuh caranya. Gue coba tuh makanya pengen
gue bertahan lah di sini gitu. Itu kan tantangan baru menurut gue kan gitu. Habis itu kita kan kerjasama tuh waktu itu dengan brand yang sekarang saya pegang untuk pemasaran. Waktu dulu itu kita memang fokus di produksi aja itu, di Kiting kan waktu itu kan. Dan gue juga tahu tuh Mas, Kiting juga mengantarkan lu masuk dan bisa diinterview oleh salah satu stasiun televisi di Indonesia, MNC TV waktu itu acaranya. Itu lu ngapain tuh Mas? Jadi waktu itu kan ada agensi yang tiba-tiba dia mencari talent untuk masalah sodakoh ya. Keutamaan sodakoh itu seperti apa? Ini acara Ustadz Yusuf Mansur waktu itu ya? Iya, Ustadz Yusuf Mansur, nikmatnya sedekah itu kan. Jadi waktu itu gue ditelepon tuh untuk, jadi ada pihak dari kita itu, dari Kiting itu untuk menjadi narasumber di acaranya Ustadz Yusuf Mansur, nikmatnya sedekah. Dan akhirnya dari teman-teman nunjuklah gue buat mewakili Kiting itu untuk hadir di situ, untuk hadir di acara itu. Apa yang lo lihat dari Kiting dan Hajaru sekarang dengan bisnis yang lo jalani? Kalau gue pribadi di sini gue punya mimpi sebenarnya kan, mimpi untuk mengembangkan bisnis ini, brand ini. Apalagi kalau di Indonesia kan memang sebenarnya untuk produsen itu memang terbagus sebenarnya dibandingkan banyak brand-brand terkenal dari luar negeri itu yang produksi di Indonesia kan. Daripada Cina sama Vietnam tuh lebih bagus kualitas Indonesia. Bahkan produk-produk original sepak bola itu rata-rata diproduksi Indonesia. Jersey itu Jersey, Adidas ya. banyak tuh di Indonesia. Ya, jadi gue pribadi itu punya mimpi tuh Indonesia jangan cuma jadi produsen gitu. Paling enggak tuh kita memang bisa memasokkan produk kita tuh ya seperti produk-produk yang luar yang bisa masuk ke Indonesia kayak gitu kan. Produk kita bisa ke luar negeri lah, setidaknya produk kita bisa untuk bangga bangsa sendiri aja udah termasuk besar itu. Dan itu visi itu yang lu masukin ke dua brand lu sekarang. Iya. Berarti keluarga sekarang intinya udah support nih Mas ya untuk bisnis lu sekarang ya? Alhamdulillah support. Tapi semua keluarga udah tahu lu sekarang bisnis ini? Ya semua tahu sih. Jadi ibu sekarang bapak udah bangga lah ya? Bangga. Lihat lu sekarang? Ya mungkin bangga. Untuk lu nggak pernah tanya bangga nggak? Lupa. Saya nggak pernah nanya untuk masalah kayak gitu kan. Terima kasih nih Mas, cerita lu Mas. Ini deh, gue merasa hidup lu kayak kuda liar tuh Bang. Lompat kesana kesini. Dari mulai surveyor Indomaret, Iya. kang parkir, bosnya kang parkir, terus pindah lagi ke sablon, bawang, satpam. Wah, ya mudah-mudahan lu dengan bisnis sekarang nih Mas, dengan brand yang lu punya sekarang, yang sudah mensponsori acara kita juga, terima kasih nih Mas. Mudah-mudahan sukses lah Mas. Amin. Terus jaga kekompakan untuk tim lu. Amin. Terima kasih juga untuk waktu di sini Mas. Mudah-mudahan apa yang lu ceritakan ini bermanfaat juga untuk para penonton dan subbreakernya. Ya mungkin ceritanya juga kurang menarik ya, karena mungkin sebelum bukan nggak kurang menarik Mas. Apalagi pas di momen lu fokus nganggur. Itu tuh beda daripada yang lain tuh Mas. Ya mungkin lain kali kita akan cerita lagi dengan Mas Wisnu dengan pembahasan yang lain. Nantikan series ini berikutnya dengan bintang tamu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.